Saya nggak ngerti sama kalian semua nih, terutama yang netizen emak-emak ini. Bener, yang emak-emak terutama nih di sini. Kenapa kalau sudah suka misalkan mendukung atau simpatik nih ya sama satu orang, dia apapun yang dilakukan didukung sampai mati. Tapi kalau udah benci, semua hal yang baik pun itu disalah-salahin dan please lah, jangan kita seperti ini. Jadi yuk kita bisa lebih objektif lagi. Ini satu hal yang saya sangat-sangat sesalkan dari berita seperti ini. Saat satu hal menimpa seseorang yang, ini ternyata public figure. Dulu pernah main di satu sinetron yang kalian waktu masih belum punya anak, belum nikah, kalian puja-puja terus melakukan sesuatu yang diduga. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci loh sama emak-emak. Tapi tetap aja dibelain. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara ya sekarang image-nya itu hijrah atau misalkan memiliki konten yang menunjukkan kemesraan keluarga. Tapi kan ya namanya manusia itu kan ada ups and down-nya gitu loh. Jadi kalau menurut saya yuk kita lebih objektif lagi. Saya di sini nggak mau menyalahkan atau menyudutkan siapapun. Karena baik yang mendukung dan yang haters, nah yang bener-bener nyalain, ngata-ngatain, terus nyamain kelakuannya dengan seseorang yang ini juga sama aja. Jadi yuk kita belajar. Kalau kita sudah bayar pakai paket data, jangan dibuang-buang untuk sesuatu malah merugikan diri kita sendiri. Kita akan coba untuk lihat. Karena di titik inilah kita akan bisa belajar bukan kepada mereka. Mereka masih akan tetap sukses, mereka akan tetap terkenal, mereka akan kaya raya. Kalian apa kabar? Dengan semua mindset yang kalian miliki, kalian akan tetap ada di sini. Yuk makanya kita belajar dengan kartu saya. Kita akan coba lihat. Sorry kalau ternyata saya marah-marah karena saya gemes banget dan pengen ngomong ini di semua. Saya bilang semua hal-hal yang jika terjadi apa-apa, orang ini mendukungnya tuh membabi buta. Seakan-akan kalau sudah didukung, ini nggak pernah salah. Tapi yuk, saya nggak mau marah-marah terus-menerus. Kita akan buka menggunakan kartu. Kira-kira setelah mendengarkan keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari KK atau Naira Kaimita Tarekat ini yang merupakan anak kandung dari Weni Aryani, akan seperti apakah rumah tangga Rezky Aditya dan Citra Kirana? Karena udah 10 hari nggak naikin konten di YouTube dan ada apa kira-kira di balik itu? Yuk, untuk pendukungnya Rezky Aditya, untuk hatersnya juga, atau pendukungnya Weni Aryani dan hatersnya juga, yuk kita akan lihat kartu-kartu saya. Kita akan lihat dari kartu yang pertama dan di sini kita belajar bahwa dukungan kalian ini seharusnya untuk siapa sih? Kalau menurut saya kalau kalian dukung Weni Aryani itu salah. Kalau kalian dukung Rezky Aditya pun itu juga salah. Harusnya yang kita dukung di sini adalah KK. Karena dialah yang sebenarnya memulai ini semua. Karena dialah yang ingin mengetahui siapa ayah kandungnya. Jadi jangan kita terperangkap dengan jumlah uang yang diajukan oleh Weni Aryani atau diamnya Rezky Aditya dan fantasi bahwa ini semua akan merusak rumah tangga Rezky Aditya. Yang saya bilang fantasi karena nanti kita akan buka kartunya, karena itu adalah satu hal yang mungkin paling kecil yang akan mungkin terjadi. Dan kenapa bisa seperti itu, saya akan bukakan kartunya. Tapi yang pertama adalah ini semua demi KK. Anak perempuan kecil berusia 9 tahun yang tidak memiliki daya apapun untuk mencari informasi siapa ayah kandungnya. Dan coba bayangkan jika kalian menjadi anak perempuan ini tadi. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian masih akan tega mengetik kata-kata penuh hujatan yang ada di kolom komentar kalian? Jadi di sini karena saya terus kemudian menginterview Weni Aryani bukan artinya saya membela dan mendukung apapun yang dia lakukan. Bukan. Kalaupun saya berkesempatan ketemu dengan Citra Kirana dan Rezky Aditya pun saya akan menanyakan hal yang sama on behalf of KK, itu saja. Jadi yuk kita sekali saja coba jadi KK ini tadi. Kebayang nggak kalau kalian nanti tidak mengetahui siapa orang tua kalian? Ada seorang klien yang mengontak saya menanyakan siapa orang tua kandungnya dan dia rela membayar berapapun. Dia dibesarkan dan disayangi oleh keluarga yang menyayangi dia. Tapi apapun manusia, mencari asal-usulnya adalah sebuah hal yang lumrah. Dan yuk sejenak kita jadi KK. Jangan ngebela siapapun yang lain dulu, jadilah KK dulu. Apa yang sebenarnya akan kalian lakukan dan rasakan saat kalian mengalami apa yang dialami oleh gadis cilik ini tadi. Maka dari sini, yuk yang kita berikan itu adalah janganlah hujatan, tetapi simpati. Jangan juga judgement atau sebuah penilaian.
Sesuatu bisa dibagi menjadi 3. Hal yang pernah kita lakukan di masa lalu, hal yang saat ini kita alami, dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Perbedaannya jelas, di masa lalu ini nggak bisa dirubah lagi. Masa kini adalah apa yang membuat kita melakukan apapun yang sekarang kita lakukan. Dan masa depan ini belum terjadi dan kita memiliki kuasa sepenuhnya. Maka dengan simpati dari kita di masa sekarang ini, terhadap apa? Terhadap masa lalu. Bahwa apapun yang kita lakukan mungkin saja akan benar, mungkin saja akan salah. Mungkin saja akan dipuji, mungkin saja ini keliru. Tapi kolom komentar itu kayaknya isinya semuanya tentang hujatan. Gak ada yang memberikan sebuah ajakan atau himbauan apa yang kira-kira harus dilakukan. Maka yuk kita berikan simpati. Simpati kepada siapa? Simpati kepada KK ini tadi. Terus kepada Weni Aryani. Reski Aditya pun juga berhak mendapatkan simpatinya. Dan terakhir ya tentu saja Ciki atau Citra Kirana. Yang dia ini di sini tidak ikut melakukan apa-apa, tapi dia harus menanggung masa depan dengan semua yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang ini. Maka mohon, konten ini untuk kalian semua. Berikanlah simpati, jangan hujatan. Karena kita akan tahu bahwa saat KK menginginkan untuk mengetahui siapa ayah kandungnya, maka ini bukanlah hal yang diinginkan mungkin, tapi ini adalah hal yang harus dilakukan. Lah, tapi kenapa baru sekarang? Nah, ini adalah orang-orang yang ngebelain Reski Aditya. Dan mungkin Citra Kirana, padahal Citra Kirana di sini nggak ikutan ya. Menyinyiri Weni Aryani, kenapa kok baru sekarang, kenapa nggak dari dulu? Terus, apakah ada usaha untuk merusak rumah tangga? Nah, saya mendengarkan langsung dan saya ngobrol off dan juga online. Di sini saya ngobrol di depan dan juga di belakang kamera. Dia katakan bahwa ini adalah keinginan KK untuk mengetahui siapa ayah kandungnya. Dan ini semua terjadi karena KK-nya ini tumbuh dewasa. Dan mungkin saja ya Weni sudah berpikir bahwa ini akan terjadi, tapi nggak secepat ini. Nah, mungkin anak sekarang ini kan lebih cerdas dibanding kita, kalian semua, dan produk-produk yang sebelumnya. Maka saat dia menanyakan, maka dia harus mencari tahu, dan jawaban ini adalah jawaban yang harus jelas. Nggak kayak kita dulu mungkin dibohongin bisa karena nggak ada sosial media, nggak ada googling, nggak ada YouTube. Kebayang nggak kalau ternyata dia mengetahui ini bukan dari ibundanya? Jadilah KK dan apa perasaan kalian. Nah, terus ya berarti kan kalau sekarang artinya merusak rumah tangga. Kalau saya bilang ini yang paling absurd dan gak masuk akal, karena tidak ada gugatan untuk menikahi atau ada gugatan untuk menceraikan istri yang sekarang. Sehingga saat Weni dan KK ini mencoba untuk menggugat atau mencari tahu, asumsi mereka adalah mungkin saja si Reski Aditya ini sudah memberitahukan kepada Citra Kirana tentang kenyataan yang mereka pikirkan itu tadi. Dan saat saya ngobrol pun saya tidak mendapatkan ada energi atau keinginan itu sama sekali. Dan ketahuilah saya nggak dibayar apapun di sini. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin mengencourage atau mengajak semua wanita di sana yang memiliki anak di luar nikah untuk juga memperjelas status anak mereka, ini bapak biologisnya siapa. Bahkan kalau ditanya di sini, saya merasa dari kartu ini semuanya itu terang benderang dari awal. Sebenarnya sejak awal kasus ini, mungkin saja kalau dari kartu ini Citra Kirana itu sudah tahu dan dia sudah siap untuk menghadapi ini semua. Kembali kalaupun ini diingkari karena keputusan pengadilan negeri menyatakan kalau bukan dan menolak tes DNA. Tetapi pengadilan tinggi setelah dilakukan banding mengatakan dan memutuskan bahwa Reski Aditya adalah ayah biologis dari Naira Kaimita Tarekat yang lahir pada tanggal 3 Maret 2013 ini. Untuk itu, kecuali Reski Aditya ini bisa membuktikan sebaliknya dengan ilmu pengetahuan, yaitu tes DNA, maka keputusan ini akan yang berlaku. Dan kalau ternyata mau banding, ya dia harus kasasi ke MA ya artinya. Tapi ini saja sudah jelas bahwa seharusnya Citra Kirana yang menyayangi Reski Aditya, memiliki keluarga bersama dengan Reski Aditya ini, memiliki cinta yang bahkan mungkin lebih besar dibandingkan permasalahan ini. Sehingga kalau menurut saya, seharusnya Ciki ini sudah tahu dari awal. Dan yang saya di sini gemes, ini beneran yang saya bikin gemes ya. Seharusnya kalian ini kan perempuan kan. Bener, saya ngomong kepada subscriber saya yang 70%-nya ini perempuan dan saya yakin yang nonton ini perempuan. Harusnya kalian tuh mendukungnya perempuan kan. Nah, di sini itu ada 3 perempuan. Ada Weni Aryani, ada KK, dan ada Citra Kirana. Itu belum kalau anaknya Reski Aditya kita hitung di sini. Bukankah sebagai sesama perempuan kalian harus membela perempuan yang mereka ini ingin mendapatkan haknya? Hak apa saja?
Waini Aryani mendapatkan hak untuk memiliki anak yang tumbuh dewasa dengan kestabilan mental dan juga psikologi karena mengetahui siapa ayah kandungnya. Dan Keke juga mendapatkan informasi dari siapa darah yang mengalir di dalam dirinya ini tadi berasal. Dan Citra Kirana tentu saja juga memiliki hak untuk mengetahui latar belakang suaminya sepenuhnya agar tidak terjadi hal yang akan cilukbah di kemudian hari nanti. Sehingga 3 wanita ini harusnya mendapatkan ketegasan dari satu pria yang ada di sini, yaitu Rezky Aditya. Dan yang didapatkan di sini adalah sikap diam saja. Saya tidak tahu apakah memang ada sebuah himbauan, udah diam aja, kalau didiemin nanti ini akan berlalu. Udah diam aja, nanti biar image-nya nggak buruk atau apa. Yang kalau menurut saya, jika ternyata memang benar, dan ini sudah diputuskan loh ya, jika memang ini benar, kenapa nggak diakui dari awal saja? Karena jika ini diakui, ini malah akan menjadi sebuah sikap yang kesatria. Dan orang Indonesia tuh sebenarnya bukan suka terhadap orang yang tanpa salah atau tanpa noda, tetapi orang yang pernah melakukan kesalahan, menyadari, meminta maaf, dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. And that's why ajang pencarian bakat itu selalu menjadi tontonan paling favorit. Karena melihat orang yang bukan siapa-siapa, miskin, gak punya apa-apa, terus kemudian dia merubah dirinya, memake up dirinya, belajar menyanyi, dan akhirnya sukses. Gak percaya? Coba lihat dengan Lesti Kejora. Kalau Lesti ini terlahir anak orang kaya, jago menyanyi, dan terus kemudian dia terkenal, ya mungkin kalian akan tetap suka. Tapi kecintaan kalian adalah melihat bagaimana perjuangan orang ini tadi. Dan tidak ada seorang pun yang tidak memiliki aib dalam hidupnya. Sehingga kalau menurut saya mendiamkan, itu bukan hal yang baik. Bahkan akan berakhir buruk. Karena di era seperti sekarang ini, semua orang itu bisa mendapatkan informasi. Dan diam itu berarti tidak memberikan reaksi, membenarkan atau menyalahkan. Dan diam di sini sebenarnya apa? Karena menolak melakukan tes DNA. Jika memang itu bukan anaknya, maka lakukan saja tes DNA. Kan segampang itu. Kalau ternyata memang anaknya, ya akui saja. Kenapa harus mempersulit sesuatu yang simpel seperti ini? Dan ini adalah himbauan kepada semua pria yang ada di luar sana. Nasib orang-orang yang menyayangi kita, terutama para wanita, itu ada di tangan kita. Dan ketegasan kita yang akan membawa semua ini tadi menuju ke jalan yang selamat atau sebaliknya. Maka kembali di sini, saya tidak ingin berkomentar apa-apa. Karena pada kenyataannya sih saya lihat tidak akan ada perceraian kepada Rezky Aditya dan Citra Kirana di kartu saya tentu saja. Tapi malah yang saya khawatirkan adalah kalian semua ini loh, mama netizen yang berkomentar dan membela seseorang, membabi buta. Cobalah untuk lebih objektif di sini. Jangan membenci seseorang karena kelakuannya, tapi benci perbuatannya. Karena sebelum kita mati, maka Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah diri kita. Dan kenapa saya getol banget dengan kasus ini adalah karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui dari mana asal-usulnya. Semoga dengan semua keputusan ini, Keke atau Naira Kaimita Tarekat ini akan mendapatkan keadilan. Dan di luar apapun itu, harapan saya Rezky Aditya memiliki kebesaran hati untuk melakukan tes DNA. Untuk membuktikan jika bukan dan mengakui jika ya. Silahkan komentar di kolom komentar. Mau menjadi yang lebih baik dan berlatih menulis komentar yang konstruktif dan juga memberikan solusi, monggo lakukan di sini. Kalau mau yang tetap marah-marah karena merasa bahwa sosial media adalah tempat kalian melampiaskan semua hal itu tadi, monggo juga silahkan tulis di sini. Akan tetap untung dan datangkan AdSense buat saya karena engagementnya pasti akan bagus. Maka untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Apakah kalian juga mencari keadilan? Ataukah kalian ingin menanyakan hal sesimpel dengan siapa kalian akan menikah? Kapankah pasangan kalian akan menikahi kalian? Saya akan bukakan kartu untuk memprediksi kapan hal itu terjadi. Dan ingat, tidak ada satu orang pun di seluruh dunia akan bisa meramal dengan tepat. Kecuali orang-orang yang memang menciptakan ramalan mereka sendiri dengan melakukan hal yang terbaik sesuai dengan usaha dan keinginan mereka. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.